Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ibu rumah tangga dan selamat datang di vlog harian saya. Hari ini saya akan berbagi dengan kalian kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Yuk ikuti perjalanan saya dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama saya akan merapikan tempat tidur dan dilanjut merapikan meja yang ada di dalam kamar. Yuk kita mulai. Lumayan berantakan ya teman-teman, tapi kalau selalu rapi itu berarti bukan adanya kehidupan. Oke teman-teman, sambil mantengin saya beres-beres, dengerin cerita saya yuk. Topiknya udah pasti tentang masalah ibu rumah tangga. Pertama-tama, saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Bagi saya, ibu rumah tangga tetaplah sebuah pekerjaan yang butuh profesionalitas. Menjaga anak-anak, mengurus suami, dan mengurus rumah 24 jam full tanpa jeda waktu. Sempat sih merasakan lelah dan bosan, itu pasti. Namun, itu adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dipungkiri dan tak bisa juga dihindari. Cukup dijalani dan disyukuri aja ya teman-teman. Saya bersyukur bisa merasakan hidup dan masih tinggal di rumah. Meski setiap harinya harus bergulat dengan setumpuk cucian, mainan anak yang bertebaran, bahkan bahan baku makanan yang mengantri untuk dieksekusi. Tapi itu sesuatu hal yang menyenangkan bila saya bisa menikmati satu persatu, apalagi berhasil mengurai tanpa ada yang terlewat. Sungguh membuat bersemangat ya teman-teman. Indahnya sebagai ibu rumah tangga, sungguh membuat saya merasa istimewa. Sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, saya tidak merasa minder bila berada dalam komunitas yang beraneka profesi lain. Alhamdulillah tidak ya teman-teman. Ibu rumah tangga bagi saya pun sebuah pekerjaan yang mulia. Tak ada alasan bagi saya untuk menutupinya. Toh sama kok halnya dengan profesi lain. Ibu rumah tangga pun butuh ketekunan ya kan teman-teman? Bagaimana tidak? Untuk menghadapi anak saja harus punya stok sabar yang super. Belum lagi untuk melakukan tugas yang lainnya. Entah kalau punya asisten. Mungkin cerita akan sedikit berbeda ya teman-teman. Kebetulan saya tidak berasisten, sehingga terasa sekali tugas yang saya pikul. Kadang untuk me time bareng sejenak pun tak sempat. Namun, tetap saya jalani apa adanya saja. Mengalir seperti aliran sungai dari hulu ke hilir. Begitulah ritme kehidupan seorang ibu rumah tangga biasa ya teman-teman. Setiap hari dengan berbagai tugas yang mengantri. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Tak heran, banyak ibu di luar sana yang merasa stres, tertekan, dan depresi. Karena sejatinya, seorang perempuan itu tidak bisa melakukan hal yang berulang-ulang. Bayangkan saja seorang perempuan melakukan tugasnya setiap hari selama 1 kali dalam 24 jam dan itu tidak ada hari liburnya ya teman-teman. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah mentalnya. Apalagi dapat suami yang patriarki atau suami yang toksik. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah dan masya Allahnya, saya mempunyai suami yang perhatian, baik hati, dan juga sering membantu pekerjaan rumah tangga. Suami yang suka membantu pekerjaan istrinya, itu bukanlah suami yang takut istri ya teman-teman. Tapi itu adalah tanda bahwa suami itu mencintai dengan tulus istrinya, yaitu dengan meratukan istrinya, bukan menjadikan istrinya babu. Nah, di sini aku lanjut lipat pakaian sambil nemenin baby Rabdan ya teman-teman. Dan jangan salpok juga sama kondisi rumah mes kami yang mungkin gak enak dipandang ini. Karena udah berapa kali aku suruh untuk chat, tapi belum juga ada datang chatnya ya teman-teman. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa perumahan staffnya seperti ini. Sebenarnya perusahaan ini take over ya teman-teman. Ini sebenarnya adalah perumahan mandor atau karyawannya ya teman-teman dulunya. Sedangkan orang staffnya dulu itu ngontrak di kota. Dan setelah take over, mes ini dipakai oleh orang-orang staff karena untuk sementara ya teman-teman perumahan staff itu masih belum ada ya teman-teman dan rencananya mau dibangun. Jadi jangan heran kalau perumahan ini nampak kecil ya teman-teman, tapi kami tetap bersyukur kok asal ada tempat tinggal. Walaupun tidak sebesar dan sebagus waktu di PT-PT dulu ya teman-teman. Di sini teman-teman yang tinggal di perumahan kebun atau perumahan PT juga seperti kami, tinggal di perantauan dan jauh dari keluarga.
Lanjut, di sini aku ngepakum dulu ya teman-teman. Tapi nanti setelah dipakum ini bakalan aku sapu lagi. Alasan kenapa aku pakai pakum karena rambut aku banyak yang rontok ya teman-teman. Entah kenapa beberapa minggu terakhir ini rambut aku jadi banyak sekali rontok. Bahkan rontoknya lebih parah daripada waktu aku habis lahiran Rapan dan Ryan dulu. Maka dari itu, setiap harinya rambut rontok aku berceceran di mana-mana, baik itu di lantai sampai ke kasur-kasur. Jadi kadang Baby Rapdan kalau udah bangun tidur, di kepalan tangannya itu penuh sama rambut-rambut aku ya teman-teman. Jadi itu alasan aku beli pakum ini. Sebenarnya pakum ini pun nggak terlalu bisa bersih-bersih kali ya teman-teman untuk membersihkan. Maka dari itu, setelah mempakum, aku lanjut untuk nyapu-nyapu lagi teman-teman. Karena memang pakum itu cuma aku pakai untuk nyedot rambut-rambutku aja ya teman-teman, biar dia nanti nggak lengket di sapunya. Dan karena memang rumah ini agak gimana ya, karena hampir setiap menit, setiap detik pasti ada aja sampahnya. Yaitu sampah dari dinding-dinding yang suka kelupas-kelupas itu teman-teman. Atau bahkan tanah dari celah-celah keramik yang dikeluarkan oleh semut. Jadi dalam satu hari itu bisa sampai beberapa kali nyapu ya teman-teman. Karena kalau tidak disapu bakalan risih untuk ninjak lantainya. Ada untungnya punya rumah kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi yang kita bersihkan pun tidak terlalu luas dan tidak terlalu capek ya teman-teman. Nah, di sini di pagi harinya cuaca itu cerah sekali. Bahkan baru 6:30 aja, di sini mataharinya sudah terik sekali ya teman-teman. Gak heran karena di sini pun termasuk garis khatulistiwa. Jadi panasnya itu sangat-sangat terik. Hanya saja karena kami berada di bawah gunung, jadi itu nggak ada anginnya sama sekali teman-teman. Berbeda dengan kami yang waktu berada di Kalbar dulu. Walaupun sama-sama berada di garis khatulistiwa, tapi di Kalbar dulu masih ada angin sepoi-sepoi. Kan di Kaltara sini kami berada di bawah bukit atau di bawah gunung. Jadi itu anginnya sama sekali cuma sedikit aja. Tapi kalau hujan di sini benar-benar sangat-sangat lebat ya teman-teman. Tapi anehnya biarpun setelah hujan hawanya itu tetap panas teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini aja video bersih-bersihnya ya teman-teman. Nanti dilanjut lagi dengan video masak-masaknya. Jadi tetap tunggu video terbaru dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.